Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Di waktu yang indah ini kita bisa bertemu kembali, itu sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, itu begitu baik. Nah, malam hari ini sebelum saya membagikan sesuatu, saya ingin mengajak saudara berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa buat malam hari indah ini. Sejak pagi kami bangun, kami boleh mendapat kekuatan, kesehatan, anugerah yang berlimpah, berkat-berkat-Mu yang berlimpah secara rohani dan jasmani. Dan sungguh kami bersyukur buat hal itu. Dan malam hari ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, membuka mata rohani kami, sehingga kami mengerti isi hati-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus berbicaralah, hamba Tuhan hanya saluran, Kau nyatakan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, itu boleh disampaikan. Supaya setiap orang yang mendengar, melihat video ini, mereka semua mendapat berkat, hidupnya dipulihkan dan mendapat sesuatu yang baru. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam hari ini seri YouTube saya yang kedua. Saya beri judul Bergaul Karib dengan Tuhan. Kita lihat kembali Mazmur 25 ayat 12, 13, 14. Kita baca bersama-sama. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itu janji Tuhan yang pertama. Kemudian ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Itu janji Tuhan yang kedua. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Itu janjinya yang ketiga. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Itu janji Tuhan yang keempat. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu yang kelima. Jadi ada 5 hal yang Tuhan akan anugerahkan kepada orang-orang yang betul-betul takut dan cinta akan Dia. Kalau kita baca di ayat 12, dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan. Tentunya kita sadar, kita menyadari bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sudah dibeli dengan darah Yesus 2020 tahun yang lalu. Dosa-dosanya sudah diampuni, dosa-dosanya sudah dibebaskan, dan orang itu hidup takut akan Tuhan. Dia hidupnya bukan hanya dia bertobat lahir baru, tapi setiap hari bagaimana dia belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dia belajar untuk menjadi orang yang betul-betul menyukakan hati Tuhan, dengan belajar untuk selalu bergaul karib, intim dengan Tuhan semenjak dia bangun pagi hari sampai malam hari dia mau tidur. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang betul-betul mengerti apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan lagi hidup seperti orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup sembarangan, tapi orang yang betul-betul mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Allahnya, Bapaknya itu senang akan anak seperti itu. Makanya ada 5 janji dari ayat 12, 13, 14 akan diterima oleh orang-orang yang seperti itu. Orang yang betul-betul takut kepada Dia. Nah, saya bersaksi aja kesaksian saya yang kedua. Waktu lalu saya bagikan kesaksian anak saya yang pertama. Kesaksian untuk anak saya yang kedua ini hubungannya dengan kebenaran ini. Karena kami menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran ini. Anak saya yang kedua 5 tahun yang lalu, dia juga akan kuliah. Yang nomor 1 sama nomor 2 hanya selisih 1 tahun usianya, ya. Dan otomatis 6 tahun lalu yang besar masuk kuliah, 5 tahun yang lalu nomor 2 juga masuk kuliah, namanya Yeremia, panggilan hari-harinya Yeri.
Anak saya yang nomor 2 ini nih, anaknya lucu banget, unik gitu. Orangnya periang, suka bercanda, suka ada aja iseng yang dia kerjain kalau dia ada di rumah itu rame sekali. Ya, saat saya kadang di kamar tuh bisa ketawa sendiri kalau dengar dia bercanda di luar sama mbok-mbok ya. Nah, anak saya yang kedua 5 tahun lalu waktu dia ingin masuk kuliah, saya bertanya, Yer, kamu pingin kuliah kemana? Kamu mau kuliah Surabaya atau Jakarta atau di mana? Dia bilang, aku nggak mau di Indonesia, aku mau kuliah di luar negeri. Saya bilang, oh ya, kuliah di luar negeri. Kalau gitu kita harus berdoa dong, tanya Tuhan lagi, sama seperti Koko. Tuhan sudah bawa dia ke Malaysia, dan kamu pun harus kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, karena di dalam keputusan hidup sehari-hari, apalagi ini lebih penting lagi untuk kamu kuliah, itu kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan singkat cerita, suatu hari saya pergi ke sekolah anak saya di IPH School di Baruk. Saya ketemu teman saya, terus dia bertanya, waktu itu sudah awal tahun 2015. Dia bilang, Don, anakmu mau kuliah di mana? Saya bilang, saya nggak tahu. Dia bilang, sama. Dia bilang, ada yayasan yang bawa anak-anak kuliah di Cina. Ayo kita ke sana yuk. Saya bilang, Cina? Gak ngerti, saya tuh kok mau aja. Biasanya saya nggak sembarang mau pergi gitu ya. Tapi ya sudah, saya ikut. Saya pikir ya sudah sekalian temani dia karena anaknya juga teman anak saya. Kami berdua pergi. Singkat cerita kami tanya-tanya, lihat brosurnya, lihat kampus-kampus yang ada di Cina. Wah, hebat-hebat, dan harganya ada yang mahal, yang sedang, ada yang murah gitu ya. Tergantung juga dapat beasiswa apa enggak. Dan saya tuh iseng aja, tapi dalam hati saya gini, Tuhan, anak saya mau kuliah di Cina gitu ya. Tapi ternyata saya daftar aja, dan saya bilang sama pengurusnya, kalau bisa dapat beasiswa berarti anak saya bisa ya kuliah di Cina. Dia bilang, iya Bu, daftar aja dan tulis jurusan apa yang diinginkan dan lain sebagainya gitu. Nanti akan dites lagi. Nah, singkat cerita, saya tuh waktu lihat-lihat jurusan itu di hati itu, anak saya kan IPA. Tapi apa ya yang cocok? Saya lihat itu yang kampus yang saya suka itu kok ada di Wuhan gitu ya. Saya lihat Wuhan apa ya? Wuhan University of Technology. Ya, saya ingat itu. Dan saya lihat kok bisnis internasionalnya dia bagus gitu. Dan akhirnya ya sudah, saya ambil keputusan untuk coba masukkan untuk dia dapat beasiswa. Puji Tuhan, pada waktu itu teman saya nulis, isi formulir, saya juga begitu ya. Selesai, kami pulang. Saya cuma gini, Tuhan, kalau anak saya ini memang Tuhan mau bawa ke China ya, pasti ada jalan, pasti setidaknya Tuhan beri tanda dapat beasiswa, sama kayak Kokonya waktu kuliah tahun lalu ke UCSI Malaysia. Wah, akhirnya saya menunggu sekitar 2 bulan. Nah, waktu itu saya sudah gini, kok nggak ada kabar ya anak saya ini dari BLCI, namanya yayasan yang mengurus anak-anak kuliah di Cina. Kok lama banget gitu. Sampai suatu hari saya lagi makan siang, tiba-tiba dalam hati saya begini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Yeremia ini harus kuliah ke Cina, dia pasti dapat beasiswa, terserah beasiswa apapun gitu. Dan sungguh saudara, tidak sampai 5 menit telepon rumah saya berbunyi. Dan waktu saya angkat, saya kaget sekali. Ini dari BLCI. Bu, saya mau beritahu bahwa kami dari BLCI dapat berita dari universitas yang ibu mau untuk anak ibu kuliah di Wuhan University of Technology. Mereka memberikan beasiswa buat Yeremia. Saya langsung, wow, beasiswa apa? Asrama 1 tahun gratis. Hah? Tapi waktu saya sudah dengar kata beasiswa itu tuh saya sudah, wah terima kasih Tuhan, lumayan 1 tahun gratis itu sudah sangat menolong gitu, karena harus bayar berapa puluh juta untuk 1 tahun.
Waktu itu nggak salah sekitar 13 atau 15 juta. Nah, gratis kan lumayan. Terus tuition fee-nya, ibu tuition fee-nya itu kalau anak ibu dia berjuang sungguh-sungguh, dia akan dapat beasiswa sampai 100%. Wah, oh gitu ya. Oke, terima kasih ya. Saya tutup teleponnya, saya cerita dengan suami saya, dia pulang kerja. Dia bilang, ya sudah, berarti itu yang Tuhan mau. Karena kita sudah berdoa, gitu. Kita sudah tanya sama Tuhan. Dan Yeremia pun dari dia tidak mau ke Cina, setelah dia dengar bahwa dapat beasiswa, wah dia senang sekali. Wah terima kasih. Hanya singkat cerita kami urus, dia pergi ke Cina itu tuh ya, setelah dia tamat pertengahan tahun, bulan 9 dia berangkat ke Cina. Dan kami harus bayar untuk 1 tahun punya. Kami jujur tidak punya uang sebanyak itu. Tapi ternyata Tuhan itu menyediakan. Caranya kami tidak bisa pikir, ada aja. Dan kami pun lakukan apa saja supaya semua yang diperlukan anak saya ini tercukupi. Dan ternyata selama dia kuliah di sana, hanya 1 tahun kami bayar tuition fee-nya. Setelah itu karena dikatakan bahwa kalau dia berjuang, dia bisa juara 1 dapat beasiswa 100%. Itu sangat meringankan kami orang tua. Dan sungguh anak ini Yeremia nih, dia berjuang sungguh-sungguh sehingga tahun kedua dia dapat ranking 2 waktu itu kan. Ranking 3 dulu. Dia dapat ranking 3, dapat potongan 30%. Waduh, sudah bersyukur gitu ya. Terus habis itu dia berjuang lagi semester berikutnya. Dia dapat ranking 1, dia dapat free 100%. Jadi akhirnya kami tidak pernah membayar lagi, bahkan untuk makan dia hari-hari. Dia bilang, mama papa gak usah kirim uang ke saya. Karena dia tahu mama papanya itu hidup dari iman sebagai hamba Tuhan. Dia kerja apa aja, kalau libur dia kerja. Dia jadi penjaga kolam renang, dia jualan makanan di kampus, dia bikin macam-macam, dia jualan. Dan dia lari setiap hari, dia bisa dapat berkat. Dan singkat cerita dia tamat selama 4 tahun dengan nilai-nilai juga yang terbaik. Dia dapat cum laude juga sama dengan kokonya. Luar biasa. Dan sungguh hari ini saya melihat dia sudah 1 tahun pulang Indonesia. Dan dia bekerja hari-hari ini di perusahaan China di Surabaya. Dan dia sungguh sangat diberkati. Pada saat orang-orang mengalami di PHK, justru dia dinaikkan kedudukannya, bahkan juga dia harus mengurus ada 20 sales dan gajinya bahkan bisa naik. Pada saat orang dipotong gaji, dia bisa naik gaji. Ajaib Tuhan buat. Dan sampai hari ini dia melakukan hal-hal yang buat kami sebagai orang tua, kami sangat bersyukur, kami bangga karena sungguh Tuhan itu menggenapi janji-janjinya. Nah sekarang pertanyaan kepada saudara, apakah saudara juga hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami hal-hal yang tidak pernah saudara juga pikirkan? Mungkin saudara selama ini sedang mengalami jalan buntu, sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara sudah berdoa dan Tuhan masih tidak jawab. Jangan putus asa, saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa kalau saudara mau melakukan firman Tuhan ini, mau hidup bergaul karib dengan Tuhan, mau cinta Tuhan luar biasa dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, Tuhan itu menyediakan. Jadi saya melihat 2 anak saya Tuhan sudah genapi janji-janjinya. Kenapa? Karena kami sebagai orang tua itu belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam hal ini khususnya kami selalu mau bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kalau kami sudah membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada malam hari ini, Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan di dalam hati kami, supaya kami boleh semakin mengerti firman-Mu ini Bapa. Dan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu, bergaul karib selalu dengan Engkau, melakukan firman-Mu, menyukakan hati-Mu, dan kami
boleh menerima semua janji-janji yang Engkau genapi, yang Engkau katakan di dalam Mazmur 25 ayat 12, 13, dan 14. Bapak, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Engkau berkati setiap orang yang mendengar kebenaran ini supaya mereka pun mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Shalom, selamat malam.